Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Rektor, Pak Profesor Diko. Yang terhormat juga selamat datang Profesor Budi. Saya rindu dengan Pak Budi ini, ketawanya. Ini karena COVID lah Pak Budi, kita nggak bisa kemana-mana ya Pak Budi. Juga kepada Profesor Tena sebagai Ketua IT Komda Kalbar dan Dr. Vera Budiarsa selaku co-host di sini penyelenggara yang kami percayakan untuk melaksanakan webinar, dan kepada seluruh peserta termasuk Pak Bupati, Pak Wali Kota tadi yang mengirimkan videonya, serta seluruh mahasiswa ilmu tanah yang saya cintai. Tentu saja pertama kali kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan, semoga kita selalu dilindungi dari pandemi COVID ini, cepat berlalu dari Indonesia, sehingga kita tidak takut-takut keluar lagi ya Pak Wiko, Pak Budi. Ini saya di ruangan sendiri, berbeda dengan ruangan Prof. Dena, karena kita takut COVID, jadi mohon maaf tidak pakai masker saya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Prof. Budi, Prof. Wiko, kemudian Prof. Dena itu, inilah dilema tanah gambut. Jadi saya memaparkan ini hanya untuk sekedar menambahkan bahwa memang harus ada suatu pengelolaan yang bijak. Sebenarnya kata-kata waste management ini adalah suatu rangkaian kata yang sudah lama kita kenal. Kalau tidak yang ini kita gunakan, ya terjadilah pembalakan hutan gambut, seperti gambar yang sebelah kiri atas, kemudian terjadi kebakaran gambut sebelah kanan bawah. Kita masih mengidamkan itu sebelah kanan atas. Seperti itulah. Kembali nanti seperti itu yang kita harapkan. Nah, saya lanjutkan bahwa ada fungsi esensi di sini, bahwa gambut itu mengakumulasi semua bahan gambut sehingga berbeda dengan ekosistem lain. Dengan jumlah air yang dimilikinya sangat banyak, sehingga tanah dan air gambut ini tidak bisa kita pisahkan. Seperti lagu Indonesia Raya, tanah airku. Jadi memang apa yang dikatakan Prof. Biko, Prof. Dena, dan Prof. Budi, masalah gambut adalah masalah yang harus kita jaga bersama, di mana konservasi harus dilakukan, pembangunan harus juga dilakukan. Nah, ada suatu indikasi bahwa terjadi korelasi kuat antara jenis vegetasi, jenis gambut, dan siklus hidrologi gambut yang dilihat dari muka air tanah, fluktuasi muka air tanah, dan kualitas itu dengan perubahan rata-rata muka air tanah gambut. Nah, kalau ini berubah, akan mengubah vegetasi dan gambut itu sendiri. Nah, ini gambaran bahwa aliran air lahan gambut terhubung dengan sebuah das yang kita kenal sekarang dengan adanya KHG. Ya, Kesatuan Hidrologis Gambut. Nah, itu yang kita kenal sekarang. Bukan suatu sistem. Nah, cuma ada warning dari periode 2009-2013, Kalimantan Barat itu kehilangan lahan gambut seluas 185.000 hektar, dan data terbaru yang saya dapat peroleh, lebih luas gambut di Kalbar itu 11,2% dari luas Kalbar. Nah, data-data ini menunjukkan bahwa 2,8 juta hektar itu adalah luas KHG, yang bisa jadi Kesatuan Hidrologis Gambut itu tidak menyangkut kepada lahan gambut. Kenyataannya sekarang ini, data yang kita miliki, walaupun perlu kita ground check kembali, hanya sekitar 1,7, 1,6 juta hektar yang ada di Kalimantan Barat. Dan ini menjadi masalah bagi kita bersama, karena peranan sentralnya gambut itu, misalnya di Pontianak, secara lingkungan dan Kuburaya, itu adalah penyangga air tanah. Jadi dulu mungkin kita pernah dengar di Kalimantan Barat, khususnya di Kuburaya, Bandara Supadio banjir. Itu karena air surface runoff-nya, air harian itu tidak ada yang menyerapnya lagi. Nah, ini perlu kajian lebih mendalam lagi mengapa sampai Supadio itu tergenang. Bahkan musim hujan saat ini pun daerah permukiman mulai dari Sungai Redalam, sekitar Pontianak itu, kemudian Sepakat Perdana itu tergenang.
Karena gambut yang mampu menyerap air ini sudah banyak hilang. Sehingga ini yang kita khawatirkan, karena terima kasih Pak Prof. Wiko yang menugaskan saya mengikuti pansus meratifikasi PPEG nomor 17 2014 Pak Budi. Ya, kebetulan juga saya mengikuti sosialisasinya pertama kali di Batam, masalah pengelolaan dan pengendalian ekosistem gambut di DPRD Provinsi Kalimantan Barat juga. Nah, itu banyak bicara di situ. Jadi artinya memang gambut satu sisi adalah kekayaan kita, di satu sisi juga kalau nggak dikelola dengan bijak akan timbul masalah di kemudian hari. Nah, Wise Management punya konsep 4 ini: konservasi, reklamasi, rehabilitasi, dan restorasi. Konservasi harus kita lakukan. Nah, kalau tidak sustainable kata Pak Budi benar. Tapi harus reklamasi juga untuk pembangunan. Nah, lahan-lahan yang telah rusak harus kita rehab. Yang paling rusak sekali restorasi. Nah, ini kemauan kita membuat KHG itu ada bagian-bagian tertentu yang harus direstorasi. Seperti di Kalimantan Tengah, itu memang harus direstorasi 1 juta hektar, walaupun sebenarnya tidak sampai, tetapi banyak hutan gambut di sana yang sudah habis, ya, kayunya terutama, sehingga tadi kalau cerita masalah hak penguasaan hutan dan sebagainya, memang kebakaran gambut itu berada banyak di daerah status yang tidak jelas, ya, memang itu. Yang jelas mungkin ya masyarakatnya takut juga membakar Pak Budi. Karena saya beberapa kali menjadi ahli di dalam persidangan kebakaran lahan gambut, baik untuk perusahaan ataupun di masyarakat. Umumnya mereka memang membakar itu pada daerah-daerah yang semak belukar. Kalau hutan nggak mau dia bakar lagi. Pertama, sayang kayunya Pak Budi. Kayunya masih bisa dijual. Kedua, memang tidak ada hutannya lagi di situ, tidak ada kayunya lagi. Jadi data saya tidak salah ya Pak ya? Ya, ya. Betul Pak Budi. Jadi ada alasan mereka itu membuka lahan harus dibakar. Nah, kenyataan apa kata Prof. Dena, Prof. Budi, Prof. Wiko tadi, Siantan dan Kasau-Jaya ini contoh waste management. Saya pernah ke sana, ya survei sama mahasiswa saya, petani yang ada di Siantan itu hanya memiliki lahan gambut tidak sampai 1 hektar. Kemudian mereka memiliki bedeng, ada 600 bedeng untuk bawang kucai, Pak. Bawang kucai itu kan untuk makanan martabak, bumbu masak, dan sebagainya. Nah, 600 bedeng itu setiap hari dia panen 20 bedeng. Jadi 1 bulan itu sirkulasi. Nah, kemudian yang 20 bedeng dipanen hari ini, besok ditanam kembali. Omsetnya 1 hari itu 0,5 ton dari 20 bedeng bawang kucai. Dibeli oleh pengepul 10.000, Pak. Berarti 5 juta. Omset 1 hari. Jadi kalau bahasa orang Pontianak itu paling sial begini, Pak Budi, paling sial katanya. Untungnya itu 2,5 juta. Anggaplah 2 juta itu sudah untung. Berarti 1 bulan bersihnya untung 60 juta. Jadi saya nggak sampai segitu, Pak Budi. Ya Pak Wiko ya, 60 juta tidak sampai 1 hektar. Anaknya sekolah di mana? Australia, ke Jerman, sana itu orang Chinese ini. Jadi itu adalah contoh waste management. Pembukaan lahan tidak dibakar, dibikin drainase kecil-kecil salurannya, kemudian ditabat dengan sisa-sisa kayu. Ini diterapkan juga petani transmigrasi yang ada di Kasau-Jaya. Mereka sudah sadar perlu penambatan di saluran-saluran tersier. Nah, artinya pada saat musim kemarau ini atau musim hujan tidak banjir, kemarau mereka tidak kekeringan. Ini wise use. Jadi kalau kita mau melihat contoh wise use management itu ke Siantan saja kita. Pontianak Utara, pergi juga ke Rasau, tidak ada yang bisa nyanyi jagung manisnya Kasau-Jaya, kecuali Singkawang, itu jauh lah Pak. Ada juga petani jagung di sana. Nah, kemudian hasil kerjasama kami dengan dinas waktu itu PUPR bergabung masih dengan LHK di Provinsi Kalimantan Barat. Kami sudah bikin satuan petanya dan daerah warna hijau ini adalah daerah yang boleh dikatakan masih baguslah gambutnya. Kemudian daerah-daerah yang merah ini daerah yang harus direstorasi. Kemudian yang kuning ini menjadi warning kita bersama. Dengan luasan-luasan seperti ini ada tindak-tindakan dari 4 tadi kegiatan, mulai dari konservasi, rehabilitasi, reklamasi, dan restorasi. Yang mudah-mudahan hasil kajian ini dimanfaatkan oleh Prof. Kalbar nanti,
Karena ini kajiannya sudah kurang lebih 5 tahun yang lalu. Nah, kita tidak tahu bagaimana kegiatan ke depannya. Tapi yang jelas bahwa kita menggunakan tanaman-tanaman yang tidak perlu drainase yang harus berlebihan, itu benar. Jadi pembukaan lahan gambut tidak sama dengan pembukaan lahan mineral, itu sudah. Kalau dikatakan kearifan lokal, ini juga menjadi dilema kita. Karena definisi kearifan lokal itu setiap masyarakat berbeda. Tetapi intinya, di mana kearifan lokal itu nanti menjaga keseimbangan dinamis dari ekosistem, itu yang kita harus. Kalau dulu-dulunya dikatakan ada pembakaran lahan, itu lahan mineral, Pak Budi, untuk bikin ladang. Ladang itu tanah mineral. Kena hujan sedikit atau disiram air, dia mati. Asapnya juga tidak ada, banyak gitu. Tapi kalau gambut ini lain, makin disiram, asapnya makin banyak. Nah, ini tidak wise use. Ditanyakan kepada saya, bagaimana cara memadamkan kebakaran gambut? Ya harus disuntik. Tidak bisa pakai waterbombing, menghabiskan dana. Hari ini mati, besok asap keluar lagi, dan itu apinya sudah di dalam mana-mana. Mengalami distribusi yang paling jauh. Hasil penelitian menunjukkan 3 kali lipat dibandingkan penjalaran api di bagian atas. Begitu, Pak Budi. Nah, ini tindakan-tindakan yang terkait dengan hasil penelitian kami. Nah, ini urgensi kajian kita, ini ada PP 71 2014 tadi. Pada daerah yang dikatakan muka air lahan gambut itu tidak boleh lebih dari 0,4 meter untuk pencegahan kerusakan ekosistem gambut, khususnya di fungsi budidaya. Nah, sehingga kalau kita ke lapangan itu paling mudah kita bawa alat meteran sama potensial redox meter. Kalau kedalaman muka airnya kurang dari 40 cm atau 0,4 meter, kemudian EH-nya di bawah 300 milipol, nah itu sudah menunjukkan gambut ini masih bagus. Begitu sudah di atas 300 milipol potensial redoxnya atau sudah 400 milipol, ini hati-hati dengan kerusakan lahan gambut itu. Apalagi muka air tanahnya sudah sampai 70 cm di bawah permukaan. Nah, sehingga penguatan pelestarian sumber daya gambut tropis ini semua stakeholder harus terlibat. Nah, terlibat tapi harus didukung dengan political will. Termasuk undang-undang, peraturan, perda, pergub, dan sebagainya. Kemudian kami, Pak Budi, Pak Wiko, kemudian kita yang berada di mahasiswa juga ini adalah sensitif riset harus dilakukan. Penegakan hukum penting. Karena banyak juga orang yang membakar hutan, lahan gambut, tidak dihukum, nah mereka bakar terus. Nah, ini jadi persoalan. Dan saya rasa itu tambahan saya saja. Mungkin lebih baiknya nanti kita akan lebih diskusi lagi. Ya, mohon maaf kalau seandainya ada yang masih kurang saya sampaikan karena waktunya sangat terbatas. Terima kasih atas perhatian Pak Prof. Diko, Prof. Budi, Prof. Dena, Pak Dr. Vera, dan para hadirin, Pak Wali Kota, Pak Bupati. Saya pesan mudah-mudahan Pak Wali Kota, Pak Bupati bisa mendengar ini atau mengetahui nanti. Mudah-mudahan gambut daerah perbatasan Pontianak dan Kuburaya dibikinlah kebun atau taman gambut kota. Kurang lebih 5 hektar sampai 10 hektar sehingga ada tempat orang rekreasi di situ, menjaga masalah fungsi air, menyerap air di situ sehingga Pontianak satu saat tidak tergenang terus seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.